Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang use case diagram pada dasar komputer dan pemrograman 1. Pada video kali ini yang akan dibahas itu ada 5 poin. Yang pertama adalah pengenalan use case diagram, yang kedua manfaat use case diagram, yang ketiga karakteristik use case diagram, yang keempat ada komponen dan simbolnya, dan yang kelima adalah jenis relasi. Baik, kita masuk yang pertama, itu ada use case diagram. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram merupakan model diagram UML atau Unified Modeling Language yang saling berkaitan, yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Kemudian use case diagram ini juga merupakan diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukan, gitu. Kemudian use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Bisa jadi untuk subsistem atau kelas kepada pemakainya. Kemudian diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberikan gambaran singkat hubungan antara use case, aktor atau user, dan sistemnya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada manfaatnya. Untuk manfaat use case sendiri itu yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Jadi misalnya, teman-teman mau bikin aplikasi pembayaran atau mobile banking. Nah, tapi belum ada aplikasinya, jadi teman-teman bisa membuat kasarannya dengan use case ini. Jadi nanti ada ya aktor terus membuka m-banking misalnya ya, kemudian mau transfer, otomatis kalau mau transfer atau cek saldo kan butuh PIN ya, input PIN. Nah, di situ fungsinya use case yang pertama adalah untuk kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem. Maksud di sini adalah ketika programnya belum jadi atau aplikasinya belum jadi atau suatu hal yang teman-teman rencanakan itu belum jadi, maka ini bisa menjadi gambaran kasarnya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman bikin aplikasi misalnya dan kemudian belum jadi, nah tapi ingin kelihatan gambaran kasarnya, jadi teman-teman bisa membuat use case diagramnya, jadi nanti kelihatan nih alurnya bagaimana seperti itu. Kemudian yang ketiga itu untuk mengidentifikasi siapa aja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem. Jadi misalkan teman-teman pakai Shopee Pay, pakai e-commerce Shopee kan. Nah itu teman-teman sebagai user, kemudian berinteraksi dengan sistem. Nah di dalam aplikasi tersebut tidak hanya teman-teman dan sistem, tapi ada si penjualnya atau si sellernya. Jadi di sini untuk mengidentifikasi siapa saja sih yang dapat berinteraksi dengan sistem gitu. Kemudian yang keempat itu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Jadi di sini maksudnya adalah ini untuk mempermudah teman-teman gitu, untuk kebutuhan sistem teman-teman yang akan teman-teman buat. Jadi nggak membingungkan teman-teman gitu. Kemudian yang kelima itu mempermudah proses komunikasi antara domain expert dan end user. Yang kemudian yang ketiga ada karakteristik use case diagram. Di sini ada 4. Yang pertama, use case merupakan interaksi atau dialog antar sistem dan pengguna atau user atau aktor begitu. Kemudian yang kedua, use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran user atau aktor yang lainnya gitu. Kemudian use case juga harus menyediakan nilai minimal kepada satu pengguna. Jadi misalkan teman-teman membuat aplikasi gitu ya, offline. Nah, itu minimal banget ada satu usernya atau satu aktor begitu. Kemudian yang ketiga, use case bisa mempunyai keperluasan yang menjelaskan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin dapat disisipkan gitu. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir itu ada use case class mempunyai objek yang disebut skenario. Kemudian untuk skenario ini bisa dinyatakan sebagai urutan pesan dan reaksi tunggal gitu. Kemudian yang keempat, ini ada komponen dan
komponen dan simbolnya. Yang pertama itu ada sistem. Nah, untuk sistem ini biasa untuk menyatakan batasan sistem dalam relasi atau interaksi dengan aktor-aktor atau user-user yang menggunakan sistemnya gitu, dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Begitu, itu untuk komponen dan simbol sistem. Yang kedua itu ada aktor. Aktor ini biasa disebut user atau penggunanya. Aktor ini adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut gitu. Misalkan ada sistem Shopee, e-commerce Shopee. Nah, kalian menggunakannya. Nah, jadi teman-teman itu adalah aktor dari sistem itu sendiri gitu. Kemudian aktor itu bisa berupa manusia, sistem, atau device, tergantung sistem yang ada dan kerjanya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ada use case. Untuk use case itu adalah komponen gambaran fungsional dari sistem. Nah, untuk komponen atau gambaran itu ada simbol. Simbolnya di sini udah saya cantumkan di slide ini. Ada aktor, use case, association, generalisasi, include, dan extend. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin membuat use case diagram, itu ada 4 aplikasi yang recommended, ada Draw.io, StarUML, Visio, dan UML Lab. Kemudian lanjut, yang kelima itu ada jenis relasi pada use case diagram. Yang pertama itu ada association. Ini merupakan teknik untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Kemudian ada generalization. Nah, di sini mendefinisikan relasi antara dua aktor atau dua use case, yang mana salah satunya merupakan penurunan sifat inheritance dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Kemudian ada dependensi yang terakhir. Untuk hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada include dan yang kedua ada extend. Nah, kemudian untuk yang include itu berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya, seperti itu. Kemudian extend itu dilakukan pemanggilan atau melakukan suatu fungsi jika diperlukan kondisi tertentu. Nah, ini ada contohnya, ada use case OVO. Nah, di sini ada aktor atau user, anggaplah itu adalah teman-teman. Kemudian teman-teman kalau ingin menggunakan OVO, pastinya harus login terlebih dahulu atau enggak langsung register. Nah, di sini alurnya bagaimana? Jadi teman-teman login dulu kan. Kalau nggak ada akunnya atau nggak punya OVO, teman-teman bisa register, lalu validasi data. Validasi data itu bisa dilakukan kalau sudah register, seperti itu. Kalau udah register, pasti login. Kalau udah login, nanti teman-teman bisa mengakses semua use case ini. Ada top up, transfer, payment, saldo, sesama OVO, kemudian rekening bank, tagihan, dan pemesanan. Jadi kalau teman-teman udah login, di sini, kemudian teman-teman dapat mengakses ini top up, transfer, payment. Karena ini ada include. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau include itu berarti menunjukkan bahwa fungsi ini dapat diakses kalau sudah melakukan use case login gitu. Jadi dapat terpenuhi dan teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Nah, kemudian setelah top up berarti masuk langsung ke saldo. Kalau teman-teman setelah login itu langsung memilih top up gitu. Kemudian kalau teman-teman memilih transfer, nah kemudian nanti akan kepanggil use case lainnya gitu. Extend di sini extend. Kalau extend berarti menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi tambahan gitu kan. Jadi untuk transfer ini adalah fungsi tambahan. Yang pertama sesama OVO. Berarti kalau transfer menggunakan OVO kan ada dua pertanyaannya yang merupakan fungsi tambahan. Ada sesama OVO atau rekening bank. Begitu. Kemudian kalau teman-teman memilih payment atau pembayaran, di sini juga ada fungsi tambahan, yaitu tagihan sama pemesanan.
gitu. Kalau teman-teman milih payment, transfer, atau top up, itu pastikan dulu teman-teman udah login, karena ini merupakan include atau fungsi yang sudah ada pada use case login gitu. Kemudian kalau teman-teman ingin mengakses saldo, sesama OVO, rekening bank, tagihan atau pemesanan, itu teman-teman harus mengakses use case-nya top up atau transfer atau payment gitu. Ini contoh use case, karena use case itu kan untuk menggambarkan apa ya, ketika aplikasi itu belum ada atau teman-teman ingin membuat aplikasi tapi masih bingung. Jadi use case ini fungsinya untuk mempermudah begitu. Kemudian sudah selesai. Kemudian saya juga akan apa ya, mencontohkan satu. Nah, di sini ada use case diagram sederhana yang dimana ini adalah salah satu use case saya ketika ingin sidang penulisan ilmiah. Di sini saya membuat aplikasi tes buta warna berbasis Android. Yang pertama ada user atau aktor. Nah, aktor ini dihadapkan dengan 4 fungsi. Yang pertama membuka isi haraplate, yang kedua membaca informasi, yang ketiga membaca tentang buta warna, dan yang terakhir itu keluar dari aplikasinya. Karena ini tiga ini hanya menampilkan informasi, maka use case yang sebenarnya ini ada di pertama ini, karena memiliki menu dan berkaitan dengan menu lainnya begitu, atau fungsi lainnya. Nah, ketika aktor atau user memilih membuka isi haraplate, maka akan memanggil fungsi lain. Fungsi lainnya itu apa? Jadi ini, fungsi lainnya itu mengerjakan tes buta warna gitu. Karena ini kan fungsi utamanya dong. Ada 4 fungsi utama atau menu utama yang dihadapkan oleh user. Jadi ketika user memilih buka isi haraplate, maka akan langsung lari ke use case mengerjakan tes buta warna. Nah, teman-teman di sini langsung mengerjakan tes buta warnanya. Kalau sudah selesai, itu akan include ke fungsi mendapatkan hasil tes buta warna. Kenapa include? Karena untuk mendapatkan hasil ini, teman-teman harus mengerjakan ini. Ibarat yang tadi, login. Kalau teman-teman ingin mengakses top up, transfer, payment, otomatis teman-teman harus login terlebih dahulu gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.